Oke teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing mengenai filosofi bersyukur ya. Kenapa sih kita harus bersyukur? Bagaimana filosofinya? Jadi gampangannya seperti ini. Ketika ada seseorang ya yang memberikan saya sepeda motor, ketika itu saya membutuhkan sepeda motor, dan ada orang yang baik hati yang mau memberikan saya sepeda motor. Wah, otomatis saya senang sekali kan. Terus apa yang saya bisa lakukan untuk orang tersebut? Otomatis saya akan bersyukur kepada dia, yaitu berterima kasih kepada dia. Berterima kasih sebanyak-banyaknya. Dan otomatis ketika suatu saat dia membutuhkan pertolongan saya, misalnya mengajarkan dia apa, misalnya sesuatu yang bisa saya berikan kepada dia atau bisa saya ajarkan kepada dia, saya pahamkan kepada dia, otomatis saya secara fitriyah ya harus mengajarkan dia, walaupun saya dalam keadaan sibuk misalnya, ya, karena seperti itu fitriyahnya, ya. Nggak enak kalau kita mau menolak walaupun kita sesibuk apapun, ya. Atau misalnya kita dalam waktu terdesak pun kita bisa mempendingnya di waktu yang lain misalnya, ya. Intinya kita nggak bisa menolak. Nah, seperti itulah filosofi bersyukur, ya. Jika kepada manusia saja kita, sifat fitriyah kita itu harus berterima kasih dan bersyukur atau bersyukur, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Bahkan setiap detik kita hidup dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bernapas, kita melihat, kita mendengar, kita bisa berpikir, kita bisa melogika, menganalogikan, belajar dan lain sebagainya, itu atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmatnya Allah, kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Karena saking banyaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam permulaan surat Al-Fatihah ya, itu membuka kitabnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah kalau kita terjemahkan itu segala puji bagi Allah. Ya, itu adalah ungkapan terima kasih ya bagi kita ya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bisa kita ucapkan untuk mengucapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita nggak mungkin bisa berterima kasih, mengucapkan terima kasih kita satu persatu atas nikmat yang Allah berikan. Makanya Allah sudah menyiapkan lafaz khusus yang mana dengan lafaz tersebut mencakup semua nikmat yang Allah berikan. Makanya arti daripada alhamdulillah itu adalah segala puji itu hanya milik Allah. Maka itu mencakup semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jadi seperti itulah logikanya kita itu, mengapa kita harus bersyukur, ya. Nikmat Allah yang begitu banyaknya. Wallahu alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, ya, yang memberikan kita pendengaran, penglihatan, mata hati, ya, agar kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah logikanya. Maka kita itu manusia yang sangat dolim sekali, sangat gak beradab sekali jika kita gak mau berterima kasih kepada zat yang telah memberikan kita sesuatu. Kalau kita kepada manusia saja fitriyah kita harus bersyukur, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan lebih. Ya, bahkan kita setiap detik itu hidup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, kenapa Allah itu mewajibkan kita bersyukur? Kita tahu ya, di ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu la'allakum tashkurun, afala tashkurun, tidaklah kamu bersyukur. Bersyukurlah washkuru nikmatallahi, ya, bersyukurlah kalian atas nikmat Allah. Itu kan perintah kalau dalam teori usul fikihnya kan berarti menunjukkan arti kewajiban. Berarti kita harus wajib bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Pertanyaannya,
Kenapa Allah mewajibkan kita untuk bersyukur? Bukankah Allah itu nggak butuh syukur kita? Syukur kita itu tidak bermanfaat apa-apa bagi Allah. Kenapa Allah mesti harus mengharapkan syukur kita, mewajibkan kita untuk bersyukur? Jadi logikanya seperti ini. Syukur itu mencakup dua hal. Yang pertama ucapan, ya, sebagaimana yang saya contohkan tadi. Ya, saya harus mengucapkan terima kasih, rasa syukur kita kepada orang yang telah memberikan saya sepeda. Kemudian ketika orang tersebut meminta saya tolong apa misalnya, ya otomatis ya mau nggak mau saya harus berusaha untuk bisa menolongnya. Kan seperti itu kan sifat fitriah kita. Nah, begitu juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, kita juga harus bersyukur dengan perbuatan. Ya, Allah meminta kita, mewajibkan kita dengan beberapa kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Maka otomatis gak enak dong kalau kita gak mau mentaati perintah Allah. Ya, mentaati perintah Allah gak enak dong kalau kita gak mau mentaati perintah Allah. Ya, Allah sudah memberikan kita sesuatu, segalanya bahkan ya, hidup mati kita ada di tangan Allah. Ya otomatis kita nggak enak dong untuk nggak berterima kasih kepada Allah, untuk nggak memenuhi apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini belum menjawab pertanyaannya ya, kenapa Allah mewajibkan bersyukur? Karena Allah sayang sama kita. Kita tahu bahwasannya semua perbuatan tadi, kewajiban tadi itu kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada kita. Apabila kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kita akan masuk surga. Ya, berarti dengan kita melakukan semua perintahnya tersebut, itu kita bisa masuk surga. Jadi seakan-akan Allah ingin memahamkan kita, bahwasannya semua yang Allah wajibkan ini termasuk syukur, ya, itu kembali kepada kita. Kemanfaatannya kembali kepada kita. Allah nggak butuh syukur kita. Ya, ingin memahamkan kita bahwasannya apa yang Allah lakukan, apa yang Allah wajibkan itu kembalinya kepada kita. Jadi Allah ingin memahamkan kita, ya, ingin semakin kita itu mulai tergerak gitu loh untuk melakukan perintahnya, ya. Kan seseorang kalau ingin meminta tolong kepada kita, kemudian kita tidak punya hutang kepada dia, otomatis kan kita juga ada rasa beratnya ya, rasa manusiawinya kan agak berat untuk kita menolong dia. Tapi ketika orang tersebut kita mempunyai hutang budi kepada orang tersebut, otomatis kita nggak enak dong kalau kita nggak membantu dia. Ya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu, kita nggak enak dong kalau kita nggak mau mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, sementara Allah sudah memberikan segalanya untuk kita. Jadi seperti itu sebagai pendorong saja bagi kita agar kita semakin bersemangat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan itu semua kembali kepada diri kita sendiri, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ya, mencintai kita. Nah, begitulah. Dan kemudian dengan bersyukur kita itu bisa terhindar dari sifat iri, dengki, hasad dan lain sebagainya. Kita tahu sifat iri ini sangat kejam sekali ya. Sangat kejam sekali, apalagi di zaman sosial media yang seperti ini. Orang-orang sedikit-sedikit bisa pamer, ya, bisa pamer kekayaan, punya rumah di usia 20 tahun, punya kekayaan bermiliar-miliar di usia 25 tahun, 30 tahun. Sedangkan kita misalnya, saya misalnya yang sudah berumur 29 tahun belum punya apa-apa dibandingkan mereka. Otomatis orang-orang yang tidak memiliki sifat syukur dalam dirinya, otomatis dia akan kufur nikmat, dia akan mengingkari ya setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tapi ketika kita memiliki sifat syukur,
ya, yang mana kita memahami bahwasanya itu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang enggak layak kita 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 jadikan keirian, ya, yang enggak layak kita itu mempunyai sifat iri terhadap apa yang Allah tentukan. Itu udah takdir Allah, ngapain kita iri? Kita sudah punya nikmat yang lain. Mungkin Allah memberikan sesuatu yang lebih kepada dia mengenai harta misalnya, tapi Allah tidak memberikan dia sesuatu yang mana Allah memberikan kita sesuatu tersebut kepada kita, ya. Jadi ketika orang itu mempunyai sifat syukur, tertanam jiwa syukur terhadap dirinya, dia tidak akan mempunyai sifat ataupun rasa iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya mungkin ini masuk konteks pembahasan yang banyak dibicarakan ya di sosial media, yaitu filosofi stoikisme kalau nggak salah. Mungkin lain kali kita bisa bahas apa hubungannya, apakah ada titik temu dengan Islam, dengan ajaran Islam, ya. Singkatnya ada, ya, mungkin kita bisa bahas di lain waktu. Mungkin itu saja, semoga itu bisa memahamkan kita, bisa membuka hati kita untuk bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari sifat iri, dengki, dan kita bisa semakin mempermudah kita untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.